Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV One yang mudah-mudahan kita semua insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu didampingi oleh malaikat Jibril. Kemudian beliau melihat ada sosok nenek-nenek yang kelihatannya nampak seolah-olah muda. Karena nenek itu habis didandanin, habis di make upin lah. Maka ketika itu Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, perumpamaan apa ini wahai Jibril? Kok ada nenek-nenek yang sudah sangat tua renta, akan tetapi nampak seolah-olah muda?" Maka Jibril berkata, "Ya Muhammad, itu adalah perumpamaan dunia yang sebenarnya sudah sangat tua renta namun nampak seolah-olah muda." Maka pemirsa TV One yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi yang kita injak ini, alam semesta ini itu sudah sangat-sangat tua. Berapa sih umur bumi yang kita injak ini? Menurut Profesor Dr. Hari Harjono, salah satu ahli geologi, beliau berkata bahwa umur bumi jika diukur dari umur batu itu sekitar 4,7 miliar tahun yang lalu. Itu umur bumi yang kita injak. Sedangkan umur alam semesta diperkirakan 13 miliar tahun yang lalu. Ini perkiraan. Akan tetapi itu berarti bahwa umur bumi ini sudah sangat tua, sudah sangat renta, namun nampak seolah-olah muda. Kenapa? Karena mungkin dengan kecanggihan teknologi, dengan bangunan-bangunan yang tinggi, dengan kemewahan-kemewahan, kemegahan-kemegahan yang nampak di dunia ini, sehingga nampak seolah-olah muda. Pemirsa TV One yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratkan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun." Surah Al-Anbiya ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa dulu langit dan bumi dulunya satu padu, fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan di antara keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup, apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Jadi dulu Bapak Ibu, langit dan bumi dulunya satu. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan. Jadi semakin hari langit itu semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba masanya ketika tiang-tiang langit ini sudah enggak ada, maka langit itu akan runtuh bersatu kembali seperti sedia kala. Kapankah itu? Ketika tiang-tiang langit sudah tiada. Apakah tiang langit itu? Ialah kalimat la ilaha illallah. Ketika enggak ada lagi yang mengucapin kalimat la ilaha illallah, maka di saat itu pula lah tiang-tiang langit itu akan runtuh. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah kemudian menciptakan alam semesta, itu tidak serta-merta Allah kemudian menciptakan manusia. Alam semesta itu diciptakan dalam Quran surah As-Sajdah. Allah berfirman, "Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam." Allah menciptakan langit dan bumi beserta yang ada di dalamnya fi sittati ayyam, 6 masa atau 6 hari. Tapi jangan dianggap harinya itu seperti hari kita sekarang. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Satu hari itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungannya kita. Jadi kemudian setelah Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan makhluk-makhluk jauh sebelum manusia.
Ada banyak makhluk yang Allah ciptakan sebelum kedatangan manusia, bahkan termasuk jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin itu lebih duluan diciptakan dibanding dengan manusia. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedatangan manusia di muka bumi ini Allah ciptakan sebagai khalifatan fil ard, sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata, kami ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Apa sih itu khalifah? Khalifah itu bisa diartikan pemimpin, juga bisa diartikan pengganti. Ketika Nabi wafat, diganti oleh Khalifah Abu Bakar. Kemudian diganti oleh Khalifah Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi khalifah makna lainnya adalah pengganti. Kedatangan manusia di muka bumi ialah untuk mengganti manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang sudah punah sebelumnya. Makanya kadang ada orang bertanya, ini sebenarnya mana yang lebih duluan mana? Nabi Adam alaihissalam ataukah manusia purba? Kalau dalam Al-Quran kita sering mendengarkan kisah-kisah Nabi Adam alaihissalam. Sementara kalau kita belajar di ilmu-ilmu sejarah, ada yang namanya manusia purba. Nah, coba kita lihat dari sisi sejarah. Berapa sih jarak antara kita dengan Nabi Adam alaihissalam? Kalau kita melihat jarak kita dengan Nabi SAW sekitar 1.500 tahun yang lalu. Sekarang sudah 1443 Hijriah. Berarti jarak kita dengan hijrahnya Nabi sekitar 1443 tahun yang lalu. Jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam diperkirakan 571 tahun. Berarti jarak kita dengan Nabi Isa sekitar 2000 tahun yang lalu. Sekarang kan sudah 2021. Jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Musa diperkirakan 1700 sampai dengan 1900. Jarak antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Ibrahim diperkirakan sekitar 500 tahun yang lalu. 500 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Adam diperkirakan 3000 tahun. Artinya apa? Itu tentu hanya perkiraan, hanya prediksi berdasarkan penelitian sejarah. Akan tetapi pada intinya bahwa jarak kita dengan Nabi Adam alaihissalam hanya puluhan ribu tahun, belum sampai ratusan bahkan jutaan tahun yang lalu. Syekh Allama Tabatabai berkata bahwa jarak antara kita dengan Nabi Adam tidak lebih dari 7.000 tahun. Sedangkan kalau kita melihat, mendengarkan di sejarah yang biasa diajarkan, penemuan fosil-fosil makhluk-makhluk purba, manusia purba itu ratusan, jutaan tahun yang lalu. Jutaan tahun yang lalu. Sementara jarak kita dengan Nabi Adam tidak sampai 1 juta. Berarti kalaulah kita melihat, ternyata lebih dulu makhluk-makhluk purba ini, manusia purba ini ada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi saya lebih cenderung mengatakan makhluk purba dibanding manusia purba. Kalau ini hipotesis, ini kesimpulan sementara saya bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan itu ada makhluk yang Allah ciptakan menyerupai manusia, tapi bukan manusia. Makhluk yang menyerupai manusia, tapi bukan manusia. Begitu kedatangan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah mengganti makhluk-makhluk yang telah ada sebelumnya, dan kemudian Allah punahkan beberapa makhluk yang ada sebelumnya seperti dinosaurus dan lain sebagainya. Tapi itu bukan hal yang terpenting. Yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana manusia itu mengemban amanah sebaik-baiknya sebagai khalifatan fil ard, sebagai pengelola di muka bumi, memimpin kehidupan yang ada di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah tadi, ketika Allah kemudian memproklamirkan akan menciptakan manusia sebagai khalifatan fil ard, itu kemudian sempat mendapatkan sanggahan dari malaikat. Malaikat kemudian berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima."
Akankah engkau menciptakan manusia yang berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Jadi malaikat itu menyanggah. Akan tapi ada ulama yang berpendapat bahwa malaikat tersebut adalah bukan golongan malaikat Jibril, karena malaikat itu banyak. Bahkan ada yang menganggap bahwa malaikat itu adalah malaikat nar, karena ada ulama yang membagi malaikat, ada malaikat nur, ada malaikat nar. Malaikat nar itu adalah golongannya iblis dulu sebelum dikutuk oleh Allah. Karena ketika Allah memerintahkan malaikat sujud, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, mereka sujud semua. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti iblis dulu juga termasuk golongan malaikat, tapi malaikat nar yang tercipta dari api, bukan malaikat nur. Kemudian iblis membangkang, maka berubah nama. Dulu namanya Azazil, kemudian dikutuk oleh Allah karena pembangkangannya, berubah menjadi Azazil, dipecatlah menjadi malaikat. Ini ada ulama yang berpendapat seperti itu. Maka kemudian malaikat itu bahkan memproklamirkan dirinya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini nusabbihu, bertasbih kepadamu, mengkuduskan engkau ya Allah, mensucikan engkau ya Allah. Qala, maka Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dan ketika itu Allah ingin membuktikan bahwa ternyata Adam itu berbeda dari makhluk yang lain. Ketika kemudian Allah ajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam alaihissalam, dan itu tidak diajarkan kepada para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah kemudian mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam alaihissalam, dan itu tidak diajarkan oleh Allah kepada para malaikat-malaikat yang lain. Ini salah satu kemuliaan manusia Allah ciptakan. Jadi manusia itu, pemirsa yang dirahmati Allah, manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Makanya kalau ditanya, itu manusia itu asalnya dari mana? Mungkin sebagian dari kita akan menjawab manusia itu berasal dari tanah. Ya kan? Berasal dari tanah. Tapi lebih sempurnanya ialah manusia itu min salsalin min hama'in masnun. Manusia itu berasal dari tanah dan air, berasal dari lumpur. Lumpur itu kan kandungannya tanah dan air. Ketika kemudian Allah ciptakan manusia yang berasal dari tanah dan air, nah itulah fisiknya manusia. Ketika Allah pertama kali membentuk fisiknya manusia. Jadi dalam tubuh kita, pemirsa, itu ada unsur tanah, ada unsur air, angin dan api. Unsur tanah dan air itulah awal mula penciptaan manusia, di mana tanah dan air itu berasal dari sorga. Sementara api dan angin itu berasal dari neraka. Tanah dan air asalnya dari sorga. Makanya di Al-Quran dijelaskan di dalam sorga itu tajri min tahtihal anhar. Dalam sorga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Arti kalau ada sungai, ada airnya, ada tanahnya. Sementara di neraka namanya nar. Nar itu artinya api. Maka kemudian sesungguhnya dalam diri manusia ada dua kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kecenderungan berbuat buruk, ada juga kecenderungan berbuat baik, berbuat takwa, tergantung daripada pribadi masing-masing orang tersebut. Makanya sebetulnya manusia itu kampungnya di akhirat. Nabi Adam diciptakan mula-mula di surga, kampungnya di surga. Ya, kampung kita di surga sebetulnya. Makanya kalau kita mau pulang kampungnya di surga. Asalnya kita dari tanah air, dari tanah dan air, dan tanah dan air itu berasal dari surga. Maka kemudian manusia semestinya pulangnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berpulang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, itulah makanya menurut Imam Syafi'i, ketika manusia itu bersuci, yang bisa dipakai bersuci adalah sesuatu yang berasal dari surga, tanah dan air. Kalau misalkan kita mau wudu pakai air, nggak ada air pakai tanah, tayamum. Kemudian misalkan ember kita dijilat anjing, cara ngebersihinnya 1 kali tanah 7 kali air, ataukah dibalik,
7 kali tanah, 1 kali air. Nah, tidak ada satupun ulama yang mengajarkan bahwa ketika sudah buang hajat tidak ada air, pakai api, nyalain kompor atau kan nyalain kipas angin, enggak ada. Kecuali mazhab Imam Hanafi, beliau berkata bahwa dalam hal-hal tertentu api itu bisa saja dipakai bersuci. Misalkan ini kan bangunan dibangun, ada batu bata, ada batu bata. Itu kan enggak ada jaminan bahwa batu bata itu suci dari najis. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi, batu bata itu sudah dibakar dan api itu bisa menjadi penyucinya. Makanya kalau orang masuk neraka dicucinya pakai api. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan tadi dari tanah, kemudian Nabi Adam alaihissalam diangin-anginkan di dalam surga selama 40 tahun. Jadi 40 tahun. Bayangin tanah dan air yang diangin-anginkan di dalam surga. Kal-fakhar, bagaikan tembikar. Jadi tembikar itu asalnya dari tanah dan air. Ya, tembikar. Tahu tembikar kan? Kalau orang Bugis bilang bempah. Ya, itu kuat sekali. Sebenarnya imun kita ini, sebenarnya fisik kita ini kuat. Kuat kita punya fisik selama 40 tahun. Makanya juga itu ada rahasia di umur 40 tahun. Nabi SAW juga diangkat menjadi Rasul itu di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun. Makanya kalau kita melihat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, sebenarnya di situ ada rahasia umur manusia ketika mencapai usia 40 tahun. Rahasianya apa? Ketika ada manusia yang berusia 40 tahun, biasanya ia menemukan puncak kesuksesannya di situ. Dan ketika itu, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Mestinya ia banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena telah banyak nikmat Allah yang diberikan. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardahu. Mestinya ketika orang sudah berumur 40 tahun, dia banyak-banyak beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berumur 40 tahun masih tidak melakukan salat, tidak melakukan ibadah kepada Allah, tidak ingin ke masjid, maka bagi orang itu susah mendapatkan hidayah. Susah mendapatkan hidayah. Bukan berarti nggak bisa, tapi susah. Karena kenapa? Itu umur kematangan seorang manusia. Kemudian yang ketiga, di usia 40 tahun, di sini juga diuji oleh Allah. Banyak orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya di usia 40 tahun. Kenapa? Karena di saat itu, ketika ia mencapai puncak kesuksesannya, di saat yang sama, ia juga mendapati orang tuanya. Ketika ia mendapati orang tuanya, tentu orang tuanya sudah tua renta. Mungkin ketika ia di usia 40, orang tuanya sudah berusia 60, atau 70 tahun, atau 80 tahun. Artinya ketika ia mendapatkan orang tuanya sudah dalam keadaan tua renta, maka itu ujiannya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jadi ketika mendapati orang tua salah satu atau dua-duanya di usia senja, jangan pernah menyakiti hatinya, jangan pernah mengatakan perkataan katakanlah perkataan yang baik-baik. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 40 tahun barulah kemudian tsumma sawwahu wa nafaha fihi min ruhi. Allah sempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah tiupkan ruh. Nanti setelah ruh masuk, barulah kemudian malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu ketika ruh masuk baru disujud, baru malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi sebetulnya pemirsa yang dirahmati Allah, fisik kita ini sungguh sangat sempurna. Sungguh sangat sempurna penciptaan manusia ini baru segi fisik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Coba kita perhatikan bentuk kesempurnaan manusia secara fisik aja ini. Secara fisik, manusia itu diberikan 2 tangan, 2 kaki. Ada makhluk Allah yang Allah ciptakan berjalan dengan 4 kaki, seperti kambing, sapi, kerbau. Ada yang berjalan 2 kaki, seperti ayam. Tapi coba lihat jari jemari ayam, ya kan? Nah, manusia secara fisik sempurna. Tangan kita 2, kaki kita 2. Allah ciptakan alis. Alis kita Allah ciptakan supaya apa?
untuk menghalangi keringat-keringat yang masuk dari atas, maka dihalangi oleh alis. Bulu mata untuk menghadang debu-debu yang masuk dalam mata kita. Cuman sekarang banyak ini yang ngerusak ciptaan Allah. Udah dikasih alis yang bagus-bagus, terus alisnya dicukur, dipindahin ke atas, ya kan? Digambar, begitu ke pesta hujan, alisnya hilang satu. Orang ketawa, dia juga ketawa. Padahal dia nggak tahu yang diketawain dia. Kenapa? Ngerubah apa yang Allah telah ciptakan. Bahkan kalau kita melihat air dalam tubuh kita, lebih dari 70% mengandung air. Tapi disitulah kehebatannya Allah, disitulah kemahasempurnaannya Allah. Air itu beda-beda dalam tubuh kita. Air di telinga kita itu terasa pahit, air mata terasa asin, sementara air liur itu terasa tawar. Kenapa? Disitulah maha besarnya Allah. Andaikan di telinga kita Allah ciptakan airnya itu manis, maka setiap kali kita tidur, semut-semut itu akan masuk dan bersarang dalam telinga kita. Tapi karena pahit, semut itu nggak bisa, semut itu nggak suka. Yang kedua, air mata kita. Kenapa asin? Ternyata air mata yang asin itu, ia bisa menjadi obat untuk mata kita, untuk kesehatan mata kita. Air liur itu kenapa tawar? Karena disitulah maha pemurahnya Allah. Supaya kita bisa merasakan mana yang manis, mana yang pahit, mana yang kecut. Andaikan air liur itu manis, kita tidak bisa membedakan antara satu rasa dengan rasa yang lain. Disitulah kemaha pemurahannya Allah. Kuku kita tumbuh, dipotong. Allah ciptakan gigi, tapi gigi kita tidak tumbuh seperti kuku kita. Andaikan gigi tumbuh seperti kuku, mungkin yang kita pakai bukan sikat gigi kali ya. Mungkin yang kita pakai itu gerinda. Nah, orang Bugis bilang gulindra. Nah, tapi Allah maha sempurna ciptaannya. Allah maha pengasih, maha penyayang, maha luar biasa. Nah, disitulah makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukuri atas semua nikmat-nikmat Allah, insyaallah Allah akan tambahkan nikmatnya. Jika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Dikasih rezeki, disyukuri, insyaallah ditambah. Dikasih mobil, disyukuri, insyaallah ditambah. Dikasih anak, disyukuri, insyaallah ditambah. Dikasih istri, disyukuri, insyaallah jangan ditambah. Istrinya ditambah rezekinya, amin. Nah, itulah kemahapemurahan Allah kepada manusia. Manusia adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang paling istimewa yang Allah ciptakan dengan tangannya, yang Allah ciptakan dan Allah banggakan di depan para malaikat, di mana kemudian Allah memberikan keistimewaan khusus kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk selain manusia. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, jika kemuliaan manusia itu senantiasa kita syukuri, insya Allah Allah akan selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan ego kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memuliakan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan hinakan dia. Siapa yang menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan angkat dia, Allah akan muliakan dia. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.